Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kembali. Hari ini ada yang tidak hadir? Siapa? Sofa Marwah dan Sofa Maura sama tiga orang. Empat orang lagi ya? Kenapa sakit? Sakit semua. Oke, semoga yang sakit diberikan kesehatan. Ya. Ya, oke, sebelum pembelajaran dimulai, silakan kalian cek di meja kalian apakah ada sampah. Jika meja kalian silakan diperiksa dulu. Kalau ada silakan kalian ambil dan buang ke tempat sampah. Ya. Ayo, cepat. Terima kasih semuanya. Sebelum belajar dimulai, kita speaking dulu yuk. Diri semuanya. Ya. Kita speaking yang pernah saya berikan ke kalian. Masih ingat? Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai kita, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi, siap belajar. Terima kasih. Ya, duduk yang rapi, kita siap belajar. Ya. Oke, sebelum kita ke materi berikutnya, minggu lalu saya sudah menjelaskan tentang sejarah virus. Apa aja? Ciri-ciri virus. Ayo. Kemarin ciri-ciri virus, materi minggu lalu. Apa? Dapat dikristalkan. Apa lagi? Mempunyai asam nukleat yaitu DNA atau karena dia memiliki salah satunya saja. Apa lagi? Tidak memiliki sel atau bukan sel yang disebut dengan aseluler. Ya. Oke, itu ciri-ciri virus. Nah, kemarin sudah saya sampaikan bahwa kalian masing-masing kelompok ya yaitu membuat gambar siklus reproduksi virus. Ada berapa siklus? 2. Yaitu siklus titik dan siklus isogeni. Oke, hari ini siap untuk presentasi? Siap. Oke. So, perjanjian kemarin bahwa yang presentasi kelompoknya saya random ya, dan individu yang presentasi masing-masing kelompok itu 2 orang juga saya random. Oke. Jadi nggak tahu nih siapa yang nanti akan presentasi. Tapi siap semuanya? Ya. Sebelum membandingkan siklus titik dan siklus isogenik ya pada reproduksi virus. Ya. Jadi inilah tujuan pembelajaran. Jadi ini yang saya harapkan pada kalian dapat membandingkan antara siklus titik dan siklus isogenik. Ya. Nah, sekarang berarti waktunya kalian presentasi ya. 3 kelompok 3 yang saya minta untuk maju hanya 2 orang. Teman yang lainnya membantu untuk memegangkan gambarnya ya atau kartonnya, yaitu Kesia menjelaskan siklus titik ya. Kemudian Muhammad Iqlir ya, Iqlir berarti isogeniknya. Ya, silakan maju kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kita yaitu membuat siklus titik dan siklus isogenik.
Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tahap-tahapan siklus tesogenik. Siklus tesogenik di sini ada 6 tahap, yaitu yang pertama tahap absorpsi, yaitu melekatnya ekor virus pada dinding sel bakteri. Jadi di sini virus melekat kepada sel bakteri atau sel inangnya. Selanjutnya ini membentuk profag. Profag adalah ini yang ditunjukkan ini gabungan antara asam nukleat virus dengan sel inangnya. Selanjutnya yang keempat yaitu tahap pembelahan, yaitu saat bakteri membelah diri. Ini bakteri membelah diri menjadi dua. Selanjutnya pada tahap yang kelima yaitu profag ikut membelah sehingga menghasilkan bakteri yang mengandung profag. Dan yang terakhir adalah tahap sintesis, yaitu asam nukleat virus memisahkan diri dari asam nukleat bakteri. Selanjutnya asam nukleat virus akan membentuk partikel virus baru, perakitan, dan lisis. Dan dari kelompok kami, apakah ada yang bertanya? Juga kita jawab. Silakan yang bertanya. Ada yang bertanya pada kelompok 3 ya? Ada yang bertanya tentang siklus kritik dan siklus tesogenik? Tidak ada? Ya, tidak ada itu. Jika tidak ada, kami tutup. Kurang maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk selanjutnya yang tampil kedua yaitu dari kelompok 4. Mana kelompok 4? Kelompok 4. Oke. Kelompok 4 yang maju saya minta Gali dan Prasnaya. Ya. Gali untuk yang isogeniknya, ya, Prasnaya yang kritiknya. Ya, silakan maju untuk kelompok 4. Ya, tepuk tangan dong untuk kelompok 4. Kan siklus kritik dan siklus isogenik. Tapi sebelum mulai ke ini materinya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kenalan, saya Gali. Saya Prasnaya. Saya Muhammad Rizky. Saya Aisyah Syafri. Baik, ini saya akan serahkan kepada saya untuk menjelaskan apa sih siklus kritik itu tersebut. Baik, saya akan menjelaskan tentang siklus kritik. Tapi sebelumnya saya harus tahu apa sih siklus kritik. Siklus kritik merupakan siklus reproduksi atau replikasi virus yang menyebabkan kematian dari sel inang pada akhir prosesnya. Istilah kritik mengacu pada fase pelepasan virus baru pada akhir dari proses replikasi yang menyebabkan sel inang pecah dan hancur. Tahap yang pertama adalah absorpsi dan penetrasi. Pada tahapan absorpsi dan penetrasi, virus akan menempel pada permukaan sel inang dengan reseptor protein yang spesifik. Kemudian akan menghancurkan membrana sel dengan enzim sitoplasma. Materi genetik virus DNA akan meninggalkan kapsid dan masuk ke inti sel, meninggalnya segera setelah dinding sel melemah. Materi genetik virus bisa meniru bakteri agar tidak terdeteksi oleh sistem kekebalan. Lalu yang ketiga adalah tahap sintesis. Pada kondisi lingkungan tertentu, menjadi aktif kapsid untuk virus-virus baru dan replikasi DNA. Lalu yang keempat adalah tahap perakitan. Pada tahap perakitan, kapsid virus utuh sebagai seluruh virus. Setelah kapsid virus utuh, maka akan diisi dengan DNA hasil replikasi. Kemudian terciptalah virus-virus baru. Lalu yang terakhir adalah tahap lisis. Pada tahap kritik, dinding bakteri akan pecah dan virus berhamburan keluar. Kemudian akan
status siklus litik ya. Boleh kembali. Di sini saya akan menjelaskan apa sih siklus disogenik yang bekerja dengan cara tidak menghancurkan sel dinding, sel inangnya. Virus ini biasanya terjadi pada makhluk hidup seperti tumbuhan dan lainnya. Nah, di sini ada 5 tahapan siklus disogenik. Yang pertama itu ada adsorpsi atau bakteri. Lalu yang kedua ada tahap penggabungan. Tahap penggabungan adalah DNA virus masuk ke dalam tubuh bakteri dan terjadi penggabungan antara DNA bakteri dengan DNA virus. DNA tersebut membentuk kalung yang tak berujung pangkal terputus. Kemudian DNA virus akan mengisi di antara DNA bakteri yang terputus, lalu terbentuklah rangkaian DNA utuh yang telah terinfeksi atau tersisipi oleh DNA virusnya. Lalu yang ketiga ada tahap transkripsi. Pada tahap ini video menguasai proses biologi sel dan tangan virusnya menjadi virus dewasa, dapat dengan kepala dan ekor. Lalu yang terakhir ada fase litik. Fase litik adalah fase di mana dinding sel bakteri inang dipecah oleh enzim virusnya sendiri. Baik, sampai sini mungkin dari kalian semua ada yang mau ditanyakan mengenai siklus litik dan siklus disogenik. Silakan. Dan silakan. Saya mau bertanya, apa sih perbedaan siklus litik sama siklus disogenik? Baik. Terima kasih Arin, pertanyaan sangat bagus. Tepuk tangan buat yang bertanya. Jadi perbedaan siklus litik dan siklus disogenik itu ada dari tahapannya. Tahapannya itu berbeda. Kalau dari siklus litik, dia tahapannya itu ada seperti penetrasi dan katintesis, kaplatina dan anafisis. Dia berbeda dengan siklus disogenik. Kenapa bisa berbeda? Karena mereka mempunyai perbedaan yang berbeda. Ya, jadi di sini dia beda dengan yang siklus litik. Kalau siklus litik dia menggunakan absorpsi, penetrasi, dan sintesis. Kalau di sini ada absorpsi, penggabungan, dan transkripsi. Mungkin mirip-mirip lah antara siklus litik dan siklus disogenik. Tapi ada yang membedakan, yaitu dari tahap sintetis dan tahap transkripsinya. Ya, sintesis. Bukan sintetis, sintesis. Ya, sintesis. Jadi perbedaannya itu. Oke, sementara jawabannya itu. Ya, gimana? Ada lagi yang bertanya? Baik, lagi saya Narin. Sudah? Oke, kalau sudah Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangan kata-kata, atas segala kekurangan materi yang kami sampaikan. Mohon maaf, kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta Farhan dan Dianti ya. Farhan di siklus litik, Dianti di siklus lisogenik. Sekarang ke kelompok 5 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalan, kita dari kelompok 5 yang akan membahas siklus litik dan siklus disogenik. Pertama-tama kita memperkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan, nama saya Dianti Afrisya. Saya Muhammad Farhan. Saya Safan Afrisya Karim. Saya mau bertanya. Dan satu teman kita yang tidak bisa hadir karena sedang sakit. Jadi pada kesempatan
dapat bereproduksi. Virus berkembang biak dengan cara replikasi atau memperbanyak diri di dalam sel. Langsung jelasin Nah, oke, saya akan menjelaskan siklus litik. Sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian dari siklus litik. Apa sih itu siklus litik? Siklus litik itu cara memproduksi virus yang disertai dengan matinya sel inang setelah terbentukannya anak virus. Nah, siklus litik ini terjadi apabila pertahanan sel inang lemah dan daya infeksi virus lebih kuat. Dan siklus litik ada 5 tahapan. Yang pertama ada adopsi, penetrasi, sintesis, dan perakitan, dan yang terakhir itu ada lisis. Nah, saya akan menjelaskan tahap yang pertama, yaitu adopsi. Adsorpsi. Nah, apa itu adsorpsi? Yaitu virus yang menempel pada bagian reseptor T sel yang sel inang menggunakan serabut ekornya. Nah, ini gambarnya. Jadi sel inangnya itu menempel pada virusnya menempel di serabut ekornya, ini menempel pada sel inang. Nah, terus apa sih penetrasi? Penetrasi itu maaf. Nah, yang keempat ada perakitan. Apa itu perakitan? Pada tahap ini terjadi perakitan partikel virus yang lengkap membentuk varian-varian baru dengan menggunakan asam nukleat dan protein. Nah, yang terakhir itu ada lisis. Lisis itu tahap pemecahan dinding sel inang dengan menggunakan enzim lizozim yang berfungsi merusak dinding sel bakteri. Lizozim pada Nah, kalau lisogeni, cara reproduksi virus yang tidak melibatkan proses Ketua kelasnya siapa? yang tidak melibatkan proses penghancuran dan kematian sel inang. Jadi di sini kita bisa langsung dapat perbedaannya. Yang ini bisa dapat menghancurkan sel inang, yang ini enggak. Oke. Dari fase yang pertama ada adsorpsi. Nah, sama yang kayak gini. Menempelnya virus pada sel inang. Nah, lanjut ke fase kedua. Masuknya genetik virus pada sel inang. Nih, seperti ini. Biar lebih jelas ya. Jadi di sini tuh dibikin berusaha untuk membuat lubang untuk masuk ke dalam sel inang. Genetik virus masuk ke dalam sel inang. Oke, lanjut ada integrasi. Udah disisipin sama genetik virus. Nah, selanjutnya ada multiplikasi sel inang. Nah, di sini prosesnya untuk digandakan. Kenapa bisa digandakan? Karena terkena oleh sinar UV. Nah, lanjut nih ke sintesisnya. Dari sini ke sini, lama-lama tuh kayak membuat partikel-partikel yang membuat jadi kayak gini nih. Masih bisa. Nah, Membuat apa? Membentuk bagian-bagian virusnya. Nah, dari proses ini langsung ke perakitan. Nah, setelah udah menjadi perakitan, jadilah proses lisis, dia keluar tanpa merusak sel inang. Itu presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin pertanyaan? Oke, silakan. Virus itu hidup di dalam sel inang ya. Nah, jika tanah itu tidak ada sel inangnya, dia bisa mengkristalkan dirinya. Nah, jika ada sel inangnya, baru dia bisa hidup kembali. Apakah jelas terus saya? Ada yang ingin tanya lagi? Lagi? Tidak ada? Ya, kalau sudah tidak ada, itu. Terima kasih telah memperhatikan kelompok kami. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan-kesalahan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Ya, tepuk tangan buat kelompok yang terakhir, yang kelompok 5. Ya. Tepuk tangan. Oke. Kalian tadi beberapa kelompok sudah memaparkan hasil diskusi masing-masing kelompok, juga sudah memaparkan hasil diskusinya dengan gambar-gambar siklus, ya, baik itu litik maupun isogenik. Nah, maka saya akan menampilkan video, ya, tentang siklus litik dan siklus isogenik. Mohon diperhatikan. Pertama, absorpsi, yaitu melekatnya ekor virus terbentuknya virus bakteriofag sedang lengkap, dan terakhir, lisis, yaitu pecahnya sel bakteri yang mengeluarkan virus-virus baru. Oke, ini daur litik. Fase pertama itu adalah adsorpsi, yaitu melekatnya ekor virus pada di sel bakteri. Merusaknya dengan apa? Tadi disebut dengan si virus menempel pada dinding sel bakteri atau sel inang. Ya. Kemudian dilubangi. Ya. Cara melubanginya yaitu dengan merusak. Merusak dinding sel dengan apa? Tadi apa Farhan? Enzim apa? Enzim lisozim. Ya. Jadi si virus ini memiliki enzim lisozim yang fungsinya dia adalah merusak dinding sel bakteri. Gitu. Ya. Jadi adsorpsi ini melekatnya ekor virus, ya, yang seperti kaki, ya, yang sebelumnya kalian sudah lihat gambarnya, ya, melekat kemudian menyuntikkan pada bagian ujung ekornya, ya, dari kapsid kan. Nah, setelah itu kapsid pada virus sudah tidak berguna lagi karena DNA-nya sudah dimasukkan ke dalam sel bakteri. Ya, jadi pada penetrasi sudah masuk, ya, asam nukleatnya yang berupa DNA. Ya, selanjutnya adalah ekrifase, ya, yaitu virus mengambil alih perlengkapan metabolik atau metabolisme sel bakteri. Jadi DNA virus itu sudah masuk, kemudian dia menghancurkan DNA yang ada di dalam sel. Kemudian metabolisme yang ada di dalam sel bakteri itu dikuasai oleh DNA virus. Diambil alih, ya, karena DNA sel bakterinya sudah hancur. Ya. Kemudian selanjutnya ada pembentukan. Terbentuknya bagian-bagian tubuh virus. Jadi si DNA ini dia kan memiliki materi genetik. Materi genetik tersebut. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.